Victor. Kenapa kalian mute aku kurang asam? Aku pelanggan tetap kalian mute aku. Harusnya kalian kasih aku kopi. Pelanggan tetap nggak tuh? Siapa yang Lu udah gue kasih gelang ungu kan? Lu udah pakai Enggak. gelang ungu, Victor. Oi. Artinya kalau gelang ungu apa? Do not rescue. Jadi kan aku lah udah banyak lah apa sama aku. Kalau aku naik komal orang berlarian semua apa narsum. Ya udahlah. Jadi nggak enak lah, aku segan lah aku jadinya. larian kemana? Larian kemana? Larian Mereka menjauh. semua kan kayaknya pertanyaan si Victor nih tajam-tajam kali kata orang itulah kan. Daripada nanti aku Gue kau itu kalau ditanya nggak nyambung jawabannya. Nah, karena nggak nyambung, bukan karena tajam, Mas jadi Solang. kata orang kita daripada Bang nanti Zaki, bukan Bang Zaki, ini Victor. Melvin si Manung Langit. Beda. Beda. jadi daripada aku pusing sendiri tersiksa lahir batin aku dengan pertanyaan si Victor, mending aku pergilah baik-baik kata orang itu di inboxnya lah aku kan. Sorry Ih, ya. sok paten kali kau. Kenapa rupanya debaters muslim yang kabur sama kau? Pasti karena kelonggaran kau lah. Papi Gembala satu, Papi Gembala. Gue panggil Papi Gembala. Tenang. Ini Jangan ini panggil ya. Pak, jadi aku bilang Panggil Papi kan. Gembala. Lu sama Bang Dio berani nggak? Sama Bang Dio berani nggak? Jangan kabur lo ya. Si Dio Pak, Dio lagi, Dio itu pun sebenarnya udah apa deh kan, lempar anduk lah sama aku, bilang lah dulu lempar anduk lah dia debat sama aku kan. Maksudnya Merasa dia apa mungkin itu? Debat sama terlalu- lu lempar anduk maksudnya apa? maksudnya nyerah. Kalau artinya kalau main tinju lempar anduk udah nyerah itu. Suruh mandi dia, suruh mandi. Soalnya nggak pernah mandi. Iya, karena kau tuh bau B2. Bukan Bang Zaki, bukan. Ini kita Iya. udah kenal ini pasien-pasien Itu aku ini licin udah pakai tuh, gelang ungu ini dia. kebanyakan Tenang aja lemak Bang Zaki. B2. Bukan tobing, bukan tobing. Itu dia. Jadi ya udahlah katanya. Merasa orang tuh kayaknya sulit menjawab pertanyaanku karena apa? Betul-betul ke inti permasalahan. Awas kabur kau, awas kabur kau. Jadi Injak kau nanti ya. dibilang orang itu lah kan si bocil kan. Untunglah ada Sindah ini bisa menetralisir kalau udah terlalu kejam pertanyaan si Victor ini katanya kan. Kalau si untunglah bisa dimarahi Sindah si Victor ini jadi nggak malah terlalu kejam pertanyaannya. Paulus, Vin, lu gaya Paulus ya. Lu gaya Paulus ya sumpah. Yang nggak ada lu ada ini Mas Solang generasi. Jadi terlalu kejam. Emang pengikut Paulus ya begitu. Yang nggak ada pun dia ada-adain. Agak lain kok ya. Mas Solang kau bilang. Yo, kok jadi kau panggil lagi yang perempuan-perempuan? Panggil sama aku narasumbermu, panggil narasumbermu ini orangnya. Sabar. Nih. Awas lu kabur ya, awas lu kabur buat Panggil semua, panggil. Nih, nih. sabar. Ada Bang Dio di bawah, sabar. Awas lu kabur. Aku siksa aku semuanya. Semua aku siksa kata kau. Nih. Giliran nongol lo kabur. Emang Oten tuh gaya dulu nomor satu, say. Ilmu belakangan. Yang penting gaya dulu, gaya. Nih. Oke. Akunya kau permainkan di dunia persilatan ini. Heran kulit kau. Belum sebel banget Kang Chan udah manggil-manggil malah mute aja. Takut dia sama Kang Chan, takut. Dia sama Kang Chan tuh berasa kena repet katanya. Bukan kabur kan? Kabur. Belum selesai Bang Dio naik, udah kabur lu. Beluap. Mana dia? Kabur dia, Mbak. Kabur. Ya. Waalaikumsalam gitu, Neng. Weh. Nggak ada di bawah, nggak ada. Gak ada, kabur dia loh. Habis sesumbar langsung loncat. Mas Solang. Itu ada Idama di bawah tuh. Naiklah, Bang.
Idaman naik bang, ayo bang. Sama kita aja dulu, nggak usah sama guru-guru lah. Nah, silakan Baros. Acara apa Idaman. ini? Bang Idaman nih santai banget kalau diskusi ini, Bang Idaman. Iya, bagus kayak gitu. Jangan pakai urat lah, biar dapat edukasinya. Ya nggak bang? Sekarang Ada masalah. udah pernah naik ke Komalku dia. Oh, kenapa bang? Tahu. Soalnya komalnya Mbak Ros ini kan komal yang keren, sungkan aku naik. Gayanya. Kan enak kalau masuk yang keren-keren. Kita bikin tema apa siang ini, weh? Tema Apa poligami tema? yuk. Tema poligami yuk. Poligami. Nanti tunggu narasumber kita ya, lagi sholat sebentar. Oh, menurut Apa Mbak emang? Indah, siapa yang diuntungkan dalam berpoligami? Si cowoknya apa si perempuan? Itu win-win solusi, bang. Dua-duanya diuntungkan. Oh gitu ya. Karena itu nggak datang ujuk-ujuk gitu. Gimana silakan Mbak Rosifah? Nggak diwajibkan juga lah, Bang. Ya, itu solusi itu. Nggak diwajibkan. Solusi. Memang apa Kalau misalnya, masalahnya? kalau misalnya nih istrinya dalam keadaan sakit, nggak bisa melayani suami. Kalau Terus? suaminya pengen menyalurkan hasratnya kan harus punya istri lain, begitu. Kan kalau manusia normal kan itunya bangun. Iya iya. Berarti kepentingan laki-laki ya, keuntungan laki-laki ya. Ya perempuan kan Dua belah pihak, bang. kewajiban perempuan kan melayani, sedangkan dia nggak bisa melayani. Ya harus begitulah. Nah, ayo Mbak Rosi mau dipoligami enggak? Waalaikumsalam. Kalau emang udah takdir poligami, kita juga nggak nolak. Tapi kalau suami saya mampu, kalau nggak mampu, dia dosa Kalau sendiri. kalau poligami itu yang ditanya tuh ke laki-lakinya, bukan ke perempuannya, bang. Makanya itu mereka pakai ayat masalahnya. Kan itu Nanti kan biar diizinkan. pas itu Ustadz saya yang jelasin. Sabar bang, sabar. Betul-betul Mbak Indah. Makanya saya bilang kan, aduh enakan si laki-laki tuh memperoleh poligami itu. Kan begitu. Bukan enak, dia kalau nggak bisa berbuat adil, dia dosa sendiri. Mau nanggung dosa. Makanya itu mereka nggak mikirin dosa. Itu Istrinya kan oknum. susah, ada Itu anak-anaknya ya. oknum. Punya Diam istri dulu, lagi. oknum. Kalau orang yang ngerti agama tuh nggak mungkin begitu. Kalau orang yang mampu, ini oten apa ini? Nyotong. Oten nyolong ayam. Halo Bang Nyolong. Bang nyolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Muslim. Saya Muslim. Iya. Ida mah Iya. ketemu lagi kita ya. Bunda Eka Itu bilang aja apa Mbak dibahas. Ina manggilnya? Udah nyolong oten lagi katanya. Bunda Eka bilang kayak gitu. Aduh, namanya Sama- seru banget. Kak Os Ya, ya bang. sama Bang Idamani enak apa berdebat? Abang orang awak ya? Patah-patah kali bahasamu bang. Iya, awak orang awak. Kok tahu? Lanjut bang, lanjut bang. Ah ini nih, kasih ulan, sama-sama orang awak nih. Lanjut, silakan. Ayo udah. Poligami aja dia bahas bang. Iya, dari dulu kayak gitu Idamani sifatnya. Kayak gitu. Poligami ke poligami. Mau apa? Mau beristri lagi kamu Idamah? Udah. Awak tak bisa. Tapi kan orang awak kan boleh tuh, ada ayatnya. Sampai Iya, 4 kalau- juga boleh katanya. Waduh, yang untung siapa itu? Si perempuan apa laki-laki? Nah, nanti masalah untung siapa nanti kita tanyain ke ustadku ya. Sabar, Iya. sabar. Beliau di sholat zuhur, sabar. Kalau Ya. poligami itu apa kan? Gimana tuh? Harus seimbang nafkahnya, waktunya. Tuh apa lagi itu? Waktu tuh ada waktu luang sama istri.
istri pertama bisa dikasih waktu luang ke istri kedua. Kayak gitu Idama. Iya, makanya udah kan tak mungkin bisa adil kan? Tak ada satu manusia bisa adil. Tiba pula sudut pandang sini. Iya, poligami lagi sudut pandang itu aja. Sudut pandang. Udah, Antara dia belum ayo dapat sudut jawaban pandang. yang pas, ya kan Bang? Dia antara belum dapat jawaban yang pas atau emang pengen kerjanya pengen menyoal aja gitu ya Bang, mau framing aja gitu ya Bang. Antara dua itulah Bang. Iya. Bukan cari pasal aku, bukan cari pasal. Enggak cari soal aku. Enggak mau. Iya makanya aku bilang antara abang ini belum dapat penjelasan yang pas menurut hati abang atau emang abang pengen nyoal poligami aja mau menyudutkan kami gitu kan ya itu antara Ya. dua itulah. Ya Idama, intisarinya mau kamu bertanggung jawab keempat istrimu. Makanya Diperbolehkan itu, lah ya. itu ayat jangan ada. Kasihan. Kita nggak mampu juga laki-laki. Satu aja susah bikin dapur bisa ngebul. Di kitabmu aja ya nggak ada ayatnya pada poligami kok. Ini ada Bang Halo. Sudut ini, Bang Sudut ini Gurunda masalah poligami nih. Dia bisa menjelaskan betapa Enggak, sulit. aku tunggu ustadku Bang Dio bentar. Kalau laki-laki itu cenderung pengen emang kayak gitu sifatnya. Nggak cukup Makanya- satu. Kak Indah, Makanya yang diuntungkan itu kan laki-laki bukan perempuan. Perempuan jadi Ya, korban. kamu nggak usah ngomong gitu. Di Kristen juga banyak yang istri banyak di dua, Kristen istri ada. tiga. Bukan di Islam Nggak aja usah- nggak usah Idama. Di mempersoalkan agamamu siapa yang ada. beruntung. Kalau kita Assalamualaikum. mengikuti Waalaikumsalam warahmatullahi segampang wabarakatuh. itu, Idama. Waalaikumsalam Abang Atem ini. Bang Ya Temon. panggilan Atem. Lihat ATM. Ya, BCA. Menarik nih, menarik soal poligami kan. Kalau di Islam itu solusi, kalau di Kristen itu jadi solusi nggak sih buat Jadi perempuan? masalah Bang. Jadi masalah. Masalah kayak Masalahnya? Abraham kan coba-coba itu poligami itu. Masalah rumah tangganya. Di mana di sana tertulis? Kan katanya kan si Sarah bilang Kalau kayak Islam- gini, Bang Abraham, aku kan udah tua nih, belum punya anak nih. Kita cari solusi yuk. Itu ada budak itu di belakang di Nggak, kita dapur bicara sekarang aja kan perempuan lebih banyak nih di dunia ini ya kan. Nah, terus sebagiannya tuh masuk ke properti agensi pelacuran. Nah, kalau Kristen solusinya untuk perempuan yang banyak ini gimana? Oh, perempuan yang banyak ini. Jangan lurus-lurus Mon. Rungkat kita nanti Mon. Oh iya. Takut terungkap Kalau katanya Kristen itu. punya solusi nggak gitu? Iya, solusinya dia berdoa. Gimana? Solusinya dia berdoa. Kan jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan Hansip. Ada nggak masuk akal agamanya berarti. Kalau nggak ada di Indonesia, di luar negeri. Kalau nggak ada di di Sumatera Barat, dari Aceh kan makanya banyak orang kan yang pernikahan antar suku sekarang itu. Bahkan antar negara juga. Solusinya perempuan lebih banyak di dunia ini dibanding laki-laki. Dari mana kita tahu laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Nah, di situ berarti abang belum belajar. Buktinya gini Bang Temon, di kampung kami di sini Bang. Pakai bukti Bang. itu pakai data. Iya nih ada ini data nih kampung saya, tetangga saya banyak ini yang ini Bang. Yang janda-janda gitu kan. Tapi nggak dinikahi sama tetangga. Mana-mana. Bukan itu pertanyaan saya. Kristen memandang perempuan di dunia ini lebih banyak. Solusinya kayak gimana? Kan kalau Islam jelas ada solusi. Nah, kalau kekristenan memandang terhadap permasalahan ini kayak gimana? Nggak masalah itu. Gak masalah gimana, udah jelas sebagian perempuan yang banyak itu masuk ke agensi-agensi yang mohon maaf menjadi itu
Nah, abang bisa buka di website di BBC ya kan. Bang. Nah, sekarang perempuan tuh banyak yang menjadi perempuan yang mohon maaf perempuan yang kayak gitu. Iya, Nah, Islam aku abang ngerti menjadi maksudnya itu solusi. agensi itu. Nah, Coba kalau deh, abang berbicara coba deh kalau pergi abang orang berbicara agensi. tentang poligami, yang banyak berpoligami itu agama Hindu. Abang bisa lihat datanya juga. Memang agama Hindu seperti itu saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas begini, kalau mereka Makanya masuk, kalau sebelum bertanya Teman. ke Islam, bagian kalau orang yang pergi ke agensi-agensi itu, coba suruh aja ke kampung kita di sini banyak anak pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng. Itu karena mereka, bukan karena tidak ada yang melamar mereka. Di kampung Kata sini banyak, siapa? Bang. Kata Coba deh siapa? antar aja ke sini 2-3 orang. Di US tuh ya, sebelum mereka menikah tuh, perempuan tuh udah, si laki-laki itu udah pernah mencoba 7 perempuan rata-rata Nah, itu sebelum nakal mereka tuh. menikah. Berarti nakal. Nah, Islam datang sebagai solusi daripada kita berzina. Hmm? Nah, kalau di Kristen itu kan agamanya Kristen mereka tuh yang mencoba kan- dulu perempuan. Betul Bang, tapi kan katanya kan harus adil. Kan nggak adil, makanya tadi saya bilang yang diuntungkan itu kok laki-laki Iya, atau iya, perempuan. Adil nggak itu? Poligami dipermasalahkan. Islam datang sebagai solusi daripada berzina. Kristen yang berzina nggak kau permasalahkan. Ditangkap Bang, zamannya Yesus itu dirajam. Zaman sekarang, kok zaman Yesus kemana-mana Ditangkap bang. katamu idama kalau berzina tuh kata kamu idama di apa tuh di gereja kenapa pernikahan sejenis dihalalkan Nah, itu disahkan di gereja. salah. Itu salah itu gereja seperti begitu. Itu Ya kan, bidat idama itu. tuh selalu bertanya, kenapa Islam kayak gini, Islam kayak gini. Islam datang sebagai solusi, nah Kristen datang sebagai apa? Makanya itu bukan solusi, tapi itu jadi masalah. Dibuktikan ketika Abraham saja melakukan poligami, masalah rumah Kalau di tangganya. Kristen membiarkan mereka berzina. Oh berarti kalau berzina nggak apa-apa, poligami nggak boleh gitu. Iya, Kalau bet- berzina itu hukumannya dirajam. Kata Yesus kan ada perempuan yang di hadapan Ada Yesus hukuman ketika itu ketahuan sampai berzina. sekarang masih ada Di enggak? Islam pun sama, orang yang berzina sama dihukum di Islam pun. iya sama kalau Islam ya dihukum tuh idama. Ini Yang idama kau permasalahkan tuh solusi. Kan lu tadi nanya tentang poligami. Nah kalau Kristen memandang sebuah permasalahan ini yang global ya, jangan lu diamnya di Medan doang terus jomblo laki-laki nggak nikah alasannya. Iya. Di Jakarta Ini nih saya secara di Jakarta global, gimana? makanya belajar Islam tuh harus global. Nah, ini kekristenan memandang perempuan yang lebih banyak ini tuh gimana? Itu dulu aja. Iya Bang, kan Tuhan kan ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Adam dan Hawa juga berpasang-pasangan. Jadi kalau nggak ada di Indonesia, nanti Tuhan akan tunjukin dari luar negeri. Ini ada satu kemarin, ada satu perempuan cerita ini. Dia bilang, dia ketemu di media sosial, ada orang bule campur orang, apa namanya, orang Afrika kayaknya gitu. Jadi udah hampir 8 bulan ini mereka udah ada ketemu, rencana nanti bulan Agustus mau datang ke Indonesia. Itu bisa aja Bang. Nah, jadi tapi itu bukan dalam arti, coba deh tetangga-tetangga kami di sini 4 anaknya, dengar saya nih, ada 4 anaknya. Waktu dari 4 anak itu saya tanya, oh ini siapa sih ini, kok agak beda sama yang nomor 2 ya, kan lain bapak, katanya gitu Bang. Saya nggak nanya itu. Saya nggak mau dengerin curhatan emak-emak itu. Saya cuma mau tahu solusi di kekristenan apa. Iya, Hanya di poligami nggak masalah kan? nggak boleh Bang, nanti masalah dalam keluarga itu. Nah, Makanya nggak ada ayat mengatakan, makanya nggak ada. Salam. Pangon, ini si Idama menyoal poligami. Katanya dengan poligami itu siapa yang diuntungkan? Laki-lakinya kah atau perempuannya? Silakan. Iya, ayo Bang Angon, bagi dulu edukasinya Bang. Tadi teman belum dapat jawaban dari kekristenan. Siapa tahu kan kekristenan lebih benar nih. Nah, Betul. solusi di kekristenan apa? Berarti nggak boleh poligami. Iya nggak boleh Bang, nanti masalah rumah Nah, tangga itu. kalau perempuan yang berserak ini lebih banyak, itu apa solusi di kekristenan?
Nah, pertama kita nggak melihat ada yang berserak. Nah, berarti abang nggak tahu datanya kalau perempuan lebih banyak di dunia ini dibanding laki-laki. Memang nggak ada, Bang. Nggak Yang ada apa? banyak itu, Bang, yang saya lihat ada laki-laki punya istri lebih dari satu. Di TikTok ini rame banget orang-orang kayak begitu, bangga banget lagi nunjukin. TikTok bukan, ini data secara keseluruhan. Istrinya dijejerin itu di TikTok, itu di TikTok beberapa akun menunjukkan, nih istri gue nih nomor 1 nomor sekian. Ya ampun, melihat muka istrinya itu udah lemes-lemes saja, kasihan. Kata siapa? Kita lihat deh, sering ngomong di sini, bahkan dia berdakwah lagi. Siapa? Nggak perlu kasih tahu lah orangnya, karena sama tuh idama istri gue sekian loh katanya gitu. Abang seolah-olah enggak, Bang, gini. Abang seolah-olah tahu tentang keluarga orang lain, dan abang mendefinisikan si keluarga itu nggak bahagia. Abang tahu dari mana masalahnya? Makanya kita tanya dulu Pak Angon, siapa yang diuntungkan? Ya bentar, Dalam abang itu. yang bawa fitnahan itu, bahwa orang yang berpoligami itu tidak bahagia lah, terus mukanya pucat. Abang tahu dari mana? Abraham udah ketahuan masalah rumah tangganya. Abang kenal sama keluarga Abraham memang? Kan dicatat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Enggak, gini Bang, kalau abang bawa data ya abang bawa datanya, faktanya, bahwa gimana Nih, abang bisa kita- cerita-cerita di sini tapi abang bohong? Ayo kita baca yuk ayatnya yuk. Enggak, bukan Dalam- ayat, tadi abang bawa poligami. Orang yang berpoligami kata abang ada ustadz dijejerin istrinya. Abang tahu dari mana kalau mereka nggak bahagia? Itu dulu. Jangan kemana-mana, jangan bawa premingan seolah-olah yang berpoligami itu ya sengsara lah, nggak bahagia lah. Abang tahu dari mana? Jangan kayak Kristen. Kan nggak ada keadilan, Bang. Tadi kita udah setuju. Tahu nggak dari mungkin mana? ada Tahu dari mana adil. abang tentang keluarga orang bahwa itu nggak adil? Apakah abang udah nanya ke istrinya? Tadi Bang Oten tadi sudah katakan kan Enggak, harus ini adil enggak, ini segala saya nggak bicara macam. sama Oten, saya bicara sama Bang Idama. Bang Idama yang bawa Makanya premingan itu. Bang Idama lah yang bertanggung jawab atas statementnya. Makanya itu Bang Oten sendiri sudah mengatakan kan harus adil. Gimana Ya, manusia bisa gini, adil? Yang abang adil kalau itu kan berstatement jangan- cuma Abang kalau Tuhan. berstatement jangan berada di balik, jangan ini, abang aja bertanggung jawab atas statementnya, coba. Iya udah bertanggung jawab itu, Bang. Iya, siapa keluarga siapa yang tidak baik menurut abang? Banyak, Bang, tetangga saya di sini. Dengar saya, Poligami Bang. dia. Iya, dengar saya nih, Bang. Bang, dengar saya. Waktu dia mau menikah ke tetangga kami yang perempuan di sini, saudara saya bilang, loh, Cerita tetangga abang dibawa ke room diskusi ini, dijadiin lah abang statement abang. Di mana ini diskusinya? kan Bang Temon katakan siapa yang nggak adil, siapa yang nggak bahagia. Ini kan saya tunjukin ini. Tetangga siapa? kita di sini. Bayangin Siapa? aja, Bang. Tetangga kami di sini waktu dia menikah. Jangan dibayangin, tapi pakai udah, berarti tetangga saya ada orang Kristen nih, namanya si Marvin. Dia tukang selingkuh. Berarti Itu Kristennya dosa. salah. Dosa dia. Abang pinter, berarti kalau ada oknum Islam yang tidak adil berarti itu berdosa. Bukan ajarannya, karena di Islam udah jelas bahwa poligami itu solusi, bukan perintah. Bukan perintah yang Tapi- harus kita lakukan tapi itu untuk dipakai menjolimi dia, Bang. perempuan. Garis bawahi Bang- sama abang, Bang poligami Temon. bukan perintah Bang yang Temon. harus kita lakukan untuk menjolimi perempuan. Poligami Bang Temon, hanya alas. solusi. Alasannya di situ, Bang Temon, karena ada ayat yang mengizinkan hal itu bila perlu 4, kalau mau 5, yang satu dicerain dulu. Di Baru ayat ini tersebut biar tetap angkanya memang ada perintah 4. Coba baca dulu ayatnya. Aku dengar-dengar dari kalian itu. Ada ustaz Nah, yang mengatakan. Aduh, ayatnya pun tidak menganjur. Makanya udah dikasih tahu tadi sama Bang Rosipa, sama Kak Indah. Di situ tuh bukan anjuran, bukan perintah. Itu hanya solusi. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah saja satu. Jika ada oknum-oknum Islam yang menggunakan ayat itu, nih dengerin, kalau ada orang Islam yang menggunakan ayat itu untuk menjolimi perempuan, berarti dosa dan salah. Makanya pertanyaannya, siapakah yang diuntungkan dalam berpoligami, si Ya, laki-laki itu bukan itu pertanyaan. Itu atau bukan atau pertanyaan. perempuan-perempuan yang 4 itu? Kalau sama-sama untung mah. Nah, Yang kalau mencegah pertanyaannya ayat itu, kalau pertanyaannya itu, abang jangan bawa ayat itu.
Karena enggak relate, karena ayat itu udah jelas. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, maka nikahi satu. Beda lagi pertanyaannya, siapa yang diuntungkan terhadap poligami. Di situ nggak ada, bukan itu pertanyaannya, berarti salah. Jangan kayak Atau saya Kristen, tanya deh. pintar kali Atau saya menjebak. tanya nih, Bang Temon. Andai kata dia bisa adil, siapa yang untung? Maksudnya gimana? Izin. Bang Dian, assalamualaikum Bang Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Sebelum Nah, Dian, saya izin bicara sedikit. langsung aja ke Bang Dian, Bang Enggak, Temon. saya- jangan. Silakan. Bang Dian, Sedikit saya Ada bisa Bang Dian. bicara. Kang Tahu Idaman. apa yang dibicarakan apa? Silakan. ya begini Bang Dian. Saya bicara boleh Kang Didama? Boleh banget Bang. Ya udah sebentar Boleh ya. banget. Pertama Ya, sebelum semoga. ke manusia yang mungkin Anda bisa berpikir seperti pikiran kami. Sekarang kita lihat hewan deh ya. Saya Ya, lihat ya. ada ayam, ya kan? Ada ayam, ada harimau segala macam. Kalau yang saya lihat, ini kita di luar jangkauan kita kan. Kita Ya, nggak ya. mungkin nebak pikiran hewan, pikiran harimau gitu kan. Kalau ada harimau jantannya 2, betina 1, mereka berantem. Tapi kalau dibalik, jantannya 1, betina banyak, dia diem. Harimau ya, yang katanya manusia paling buas tuh, dan dia nggak punya otak kalau kepikirannya seperti nggak punya otak. Terus lihat ayam juga gitu, ayam jago 1 bisa mengawini 4 jantan, 4 perempuan, dan itu aman. Tapi kalau ada ayam jagonya 4, 5, itu berantem, beradu mereka. Saya katakan ini makhluk Tuhan yang Anda tidak masuk ke dalam kehidupan mereka. Kalau saja kita sebagai manusia yang boleh mengintervensi, maka Anda mengatakan, iya anjingnya ayam ini gitu kan. Nggak punya perasaan nih ayam. Silakan Anda berpikir begitu. Karena Anda seakan-akan orang hebat, orang berpikiran cerdas gitu kan, mampu menganalisa perbuatan manusia yang ini ketetapan Tuhan gitu kan. Maka Anda salahkan ketetapan Tuhan tadi. Silakan ketetapan Tuhan salahkan. Ayam jago yang 1, ya kan, terus kemudian punya betina 4, dia aman. Anda mesti mempertanyakan itu bisa begitu loh. Bisa maksudnya kalau kalimat saya. Jadi Anda jangan sok jagoan, sok hebat, sok pinter. Anda melihat kenyataan yang diciptakan oleh Tuhan dan Anda melihat sendiri, bukan ciptaan kami kan? Bukan perintah kami. Ayam jago, ayo dong kamu nikah banyak yang enggak, itu ketetapan Tuhan. Bisa begitu kan? Jadi Anda jangan merasa paling hebat, paling cerdas dan mengatakan mempersalahkan perbuatan Tuhan, kehendak Tuhan. Kami ini umat manusia ciptaan Tuhan, Quran ini ketetapan Tuhan. Coba masuk ke dalam hati Anda. Benar nggak sih ini yang terjadi? Alam Islam salahkah dengan ini? Sementara kenyataan Anda lihat juga dalam hewan yang Anda tidak intervensi ke dalam hewan juga melihat seperti itu. 4 dan bertelur semua, nggak masalah itu. Beranak semuanya, ngurus anak masing-masing, dan tadi biasa aja dia. Dan ini tidak pernah saya lihat terjadi ada ayam kecuali babi ya. Kenapa mungkin babi diharapkan mungkin itu? Kalau babi begitu, kalau anjing mungkin begitu. Ya, anjing sebenarnya saya lihat ada peri kehewanan ya. Kalau anjing pun dia suka berantem sesama laki, sesama jantan. Maaf ya Kang ya, saya lihat Anda bukan anjing, bukan Anda babi gitu kan, yang bisa belajar dari kasus ini. Dan ini bukan intervensi Anda. Lanjut Kang Dian, saya nggak mau. Jadi begini, terima kasih Bang Temon. Ini sebentar. Bang, sebentar. Assalamualaikum Bang Dio. Ya, waalaikumsalam. Monitor Bang. Ya, silakan Bang Idam. Ya, Bang Temon. Ini Bang Ustadz Dian adalah seorang Ustadz. Saya kedengar dia Gak usah mengatakan ngadu-ngaduin gue sama Ustadz Bukan. gue. Lu kalau ada masalah sama gue aja. Tadi kau bilang Ustadz mana yang punya istri 2. Ini Bang Ustadz ini 2 istrinya. Aku dengar kemarin. Iya kan, bukan itu poinnya. Yang gue poinnya tuh gini ya. Ustadz mana yang menggunakan dalil itu untuk menjolimi perempuan? Oh enggak, bukan menjolimin. Mana ada orang begitu, Mas. Ya, Cuma ya berarti maksud ayat saya, itu nggak salah. Ada orang Di permasalahan dari itu satu. yang menggunakan ayat itu untuk menjolimi perempuan, kan itu poinnya. Nah, terus kalau bagian dia nanya ke lu, gimana kalau Kristen berzina? Ya itu dosa. Nah, sama di Islam juga, kalau ada ustadz ataupun siapa umat Islam yang menggunakan ayat itu untuk menjolimi perempuan, ya dosa jatuhnya. Makanya di dalam
Berarti Bang Tomo nggak memahami dari awal pertanyaan kita. Yang Poligami pintar itu ngadu-ngaduin orang, bukan siapa yang paham siapa ajaran diuntungkan? Laki-laki atau perempuan? Duh, gobloknya ini orang. Enggak kan Bang, Abang tadi bilang kan begitu. Pertanyaan kita siapakah yang diuntungkan? Makanya tadi Mbak Indah bilang tunggu Ustadz saya ya untuk ngejawab itu. Makanya ada Bang Dian nih. Sama Bang Deo. Protes Untung kepada dan ayah untung. Assalamualaikum warahmatullah. Begini loh, Idama. Iya, Yang gimana Bang Dian? namanya syariat itu, Langsung aja, Bang. yang namanya syariat itu, dengerin dulu, Afwan Ustadz Dio. Yang namanya syariat itu bicara untung rugi itu tidak ada yang untung rugi. Karena orang Islam memandang rumah tangga itu adalah bagian dari ibadah. Kalau berbicara untung rugi, mohon maaf, laki-laki itu lebih rugi. Kenapa? Nggak punya duit, nggak keluar rumah, pasti dia akan disalahkan. Dia tidak bekerja, maka semua mata memandang jijik kepada dia. Suami yang tidak mampu menafkahi, maka dia dipandang rendah. Itu adalah kenyataan. Tetapi memang fitrahnya sudah Allah berikan. Laki-laki fitrahnya ada, perempuan fitrahnya ada. Dan kau pasti mengakui itu. Contoh, di dalam Islam, sepertinya rugi. Mute kan, mute itu. Lanjut. Perhatikan. Jadi, di dalam rumah tangga, di dalam Islam itu, laki-laki kami mewarisinya lebih banyak daripada perempuan dalam hal bab waris. Tetapi kami menanggung 4 orang wanita. Ibu kami, ya anak kami yang perempuan, istri kami, saudara kami yang perempuan. Itu kewajiban seumur hidup. 1. Laki-laki mendapatkan hak, ya, penghormatan lebih daripada perempuan. Karena apa? Karena kelak Allah menuntut dia. Ya. Jadi kalau Anda bicara begitu Idama, Islam itu konsepnya bukan, mohon maaf, untung dan rugi, bukan. Tidak ada. Laki-laki punya beban yang lebih berat daripada perempuan. Walaupun perempuan sepertinya tidak, justru dimuliakan. Memberi nafkah itu kewajiban suami istri, nggak ada tuh dituntut. Dia apabila dia mengeluarkan uangnya untuk suaminya, maka itu sedekah. Oke? Itu sedekah bagi seorang muslim, bagi perempuan itu. Sedangkan wanita, bagi laki-laki itu kewajiban, nggak dia tunaikan. Oh, masalah buat dia kelak ditanya oleh Allah. Nah, tatkala kita bicara poligami, maka mau tak mau, suka tak suka, bertambah berat bebannya itu. Jadi jangan dipikir poligami itu, mohon maaf, hanya tidur saja. Tidak, saudara. Wallahi tidak seperti itu konsepnya. Seorang berpoligami itu dia paham. Seperti begini, engkau punya 1 mobil, bertambah lagi beli mobil kau 1. Maka olinya, perawatannya, nggak bisa pakai, oli nggak pernah diganti. Nggak bisa, itu mobil. Ini manusia, ada ibunya, ada bapaknya, ada adiknya, ada kakaknya. Dia punya hati, dia punya pikiran. Dia juga harus dibahagiakan. Karena Nabi mensyaratkan begitu. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Tuh. Kami memang diperbolehkan, tetapi sedikit sekali yang mampu melakukan. Jangan Anda pikir kehalalan itu menjadikan berapa banyak muslim langsung semena-mena. Yes, ada banyak laki-laki yang memang mereka kita tidak tutup mata. Itu urusan dia dengan Allah. Tetapi lebih parah lagi Kristen. Tidak ada. Tunjukkan saya 1 data Yesus melarang kalian poligami. Tunjuk kepada saya. Kalau tidak ada, berarti kalian munafik, semunafik-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 munafik
tunjukkan. Kalau cuma larangan bercerai, itu bercerai, conge. Saya minta datanya, silakan. Ini ada Ustaz saya. Silakan, Afwan, Ustaz Dio, mungkin beliau yang lebih berkapasitas satu lagi nih untuk penutup ya, nanti dilanjut izin guru-guru. Terus dia mengatakan kasihan yang poligami, nah tahu dari mana gitu kan?
Bertanggung jawab lah Idama dengan statementnya. Lanjut tuh tadi, yuk. Baik, Bang Temon, saya jawab dulu itu Bang Temon dulu. Dari mana kasihan? Bang Dian sudah bilang, tambah berat pikiran dia. Harus ganti oli lah, harus servis lah, harus merawat lah, ngerawat satu aja setengah mati. Kemana-mana lu. Enggak, kan itu pertanyaan kamu bagus. Makanya Bang Iya. Dian baru sampaikan itu. Nggak, lu standar gada, tapi nggak kayak gitu lu ngomong. Coba lihat yang berpoligami, kasihan perempuannya kan gitu. Lu tahu dari Kasihan mana tuh, tadi Bang Dian. kasihan. Laki-lakinya aja kasihan kata Bang Dian sebagai laki-laki dia. Disingkali tukang ojek. Iya. Izin, Idama, gantian, bentar. Didengar dulu ya, Ustadku. Bang Dio, silakan Bang Dio. Nah, sebenarnya Bang Dama ini apa kontra poligami? Poligami itu nggak boleh atau gimana? Begini, iya Bang Dio, mohon izin Bang. Kan fenomenal ini kan di depan mata kita selalu ada. Di setiap kampung ada saja orang yang berpoligami. Kan begitu. Dan juga kawin cerai. 3 anaknya ternyata 3 bapak itu. Karena sudah kawin cerai. Terus kemudian banyak juga suaminya di mana, istrinya ada di beberapa tempat sesuai dengan jumlah istrinya itu. Nggak satu rumah gitu Bang. Beda daerah lagi karena dia berpoligami. Bang Idama, kalau abang mau diskusi, kita diskusi by data aja. Kalau abang mau curhat, nggak di sini. Itu yang Bang, contoh-contoh. kan nggak mungkin. Sebentar. Bang Dio, nggak mungkin saya bawa orangnya ke Komal ini Bang. Contoh-contoh yang abang sebut itu Kristen juga lakukan. Makanya itu nggak boleh. Oke, Yang begitu berarti nggak boleh, ya udah Bang. kita ke substansi masalah aja. Kau nggak usah kemana-mana. Tetanggamu lah, ini mula, selingkuhanmu Kan minta lah. data. Nah, sekarang ku tanya kau Iya. pro poligami atau kontra poligami? Itu aja dulu. Ya nggak boleh poligami Bang, merusak Oke. keluarga itu Bang. Oke, nggak boleh poligami. Abraham sudah melakukan itu. Oke, Jadi sebentar, contoh sebentar. itu masalah rumah tangganya. Sebentar. Nggak boleh poligami, itu dalilnya di mana? Ya karena nggak ada kami disuruh berpoligami. Apalagi Nggak ada, fitrahnya. oke. Fitrahnya Oke. kata Bang Dian tadi itu fitrahnya lagi sebentar. menahan. Gantian kita ngomong. Baik Abang Dio. Abraham dalam Bibelmu poligami. Aser dalam Bibelmu poligami. Ya, masalah Belsazar dalam Bibelmu. Sebentar. Aku sebut dulu satu-satu. Belsazar dalam gantian. Iya Bang, silakan. Jangan kejam dulu. Kita by data aja. Kau nggak usah. Kita diskusi itu nggak usah pakai perasaan, kemudian pakai pengalaman pribadi. Itu nggak diskusi. Ini curhat namanya. Kau ke Betul, Bang. Betul. emak Silakan, aja Bang. bilang curhat. Nah, Santai Belsazar aja, Bang. poligami udah 3 ya. Caleb poligami sudah berapa tuh? Sudah 4. Raja Daud poligami udah 5. Gideon Yakub pun juga. poligami udah 6. Yakub Bang Yakub Tambahkan. poligami, ya kan? Musa poligami. Musa. Saul, Taruh dulu Bang, Musa. yes. Siapa aja istri Musa? Enggak, sebentar. Nanti kita poligami? bahas itu. Sebentar, nanti kita bahas. Enggak, datanya Bang. Sekarang, Kenapa kata minta sebentar. data? Semua Musa di mana data-data itu ada berpoligami? di Bibelmu. Coba deh, saya cek dulu. Coba Abang lihat dulu di Musa yang berpoligami di mana Bang? Coba Bang tunjukin datanya Bang. Ya, sebentar. Iya, Ini saya tunggu, prinsip Bang. poligami di Bibelmu ini salah semua ini. Ya salah tuh namanya poligami. Loh, kok salah? Di Bibelmu tersebut kok tertulis. Iya, memang itu orang-orang yang salah. Nabi-nabi salah semua itu berpoligami. Nah, Makanya masalah dia. nah, coba lihat kan teman-teman. Iya. Betul Bang Dio. Masalah rumah Nabinya tangganya, Bang. salah. Yang ngutus Nabi siapa? Tuhanmu salah berarti. Kenapa Tuhan yang salah? Loh, Dia yang kasih mengizinkan mereka poligami berpoligami. siapa? Kalau seandainya itu salah, apakah Nabi itu akan ditegur oleh Tuhan? Akibatnya kan ada. Ya, Masalah pasti rumah ditegur. tangganya. Nah, sekarang Coba tanya, sebentar. Bang Dian. Tokoh Nah, abang berumah jangan tangga kemana-mana kau. dua istri itu ada Tokoh masalah nggak? nabi-nabi yang nabi-nabi yang tersebut di Bibelmu itu poligami. Kau bilang salah, berarti Tuhannya salah dong. Kenapa Tuhan yang salah?
Orang tua nggak karena suruh. Tuhan mengizinkan poligami. Kapan diizinkan? Nah, itu buktinya mereka disebutkan dalam Bible punya istri lebih dari satu. Kalau seandainya itu Mana salah, itu diizinkan? haram. Pasti Nggak ada dilarang, kan? diizinkan itu, Bang. Mereka yang mengambil keputusan sendiri. Oke, berarti nabi-nabi ini diutus oleh siapa? Yang namanya nabi, masa iblis yang ngutus? Nah, siapa yang Nabi ngutus palsu nabi? namanya. Nah, nabi yang ngutus siapa? Ya pasti Tuhan lah, masa iblis kalau itu jadi nabi palsu nanti. Oke, Tuhan yang mengutus nabi-nabi tadi itu tahu nggak kalau nabi-nabi itu salah poligami? Ya banyak kesalahan mereka. Makanya cuma Oke. satu nabi yang nggak salah, Di mana? namanya Yesus. Baik. Tunjukkan kepada saya di Bibelmu Tuhan itu menyalahkan poligami para nabi yang diutusnya. Di mana tertulis? Akibatnya, Bang. Nggak, jangan akibat. Saya minta dalil. Di mana tertulis Apa di itu? Bibelmu Tuhanmu itu menyalahkan poligami para nabi yang diutusnya? Di mana tertulis? Nggak ada ditulis begitu, Bang. Karena kan akibatnya Nggak kan ada. Kalau nggak memang nggak ada, tertulis, orang ada yang disuruh. oke, Disuruh kalau nggak enggak, tertulis, tapi kalau nggak dihukum. sebentar. Kalau nggak tertulis, kenapa kau salah-salahin? Ya memang salah mereka berpoligami. Salah menurut Nggak ada yang siapa? nyuruh. Nggak, sebentar. Nggak ada Salah nyuruh. menurut Tuhan atau salah menurutmu? Udah jelas itu, Bang. Udah salah sama Tuhan Sebentar. kan pasang-pasangan. Salah Bang. menurut Tuhan atau salah menurutmu? Ya menurut Tuhan ya salah, makanya mereka terhukum. Oke, menurut Tuhan ya. Oke. Di mana tertulis Makanya terhukum. Tuhan? Sebentar. Kalau poligami itu adalah salah menurut Tuhan, di mana tertulis Tuhan itu menyalahkan poligami para nabi yang dia utus? Di mana? Nggak ada ditulis, tapi akibatnya mereka ada. Buncit, kau kan nggak tertulis, tapi kau bilang Tuhan yang menyalahkan. Karena nggak ada juga tertulis. Ah, berarti kau berdusta Nggak- atas nama Tuhan. Kau dilaknat Tidak ada kau dalam berdusta, Bibelmu, kau Bang. tambah-tambahi. Karena memang di Bibelmu Nih, dilarang Bang. menambah-nambahi. Nih, Nggak dengar boleh saya, kau nambahi firman Tuhan. Kau berdusta atas nama Tuhanmu. Jangan menambahi Abang firman-Nya dia mau minta supaya engkau nambah. tidak ditegur dan dianggap pendusta. Berarti kau pendusta kau, Idama. justru abang dia mau minta, mau menambahkan ayat di mana ayatnya. Kan abang mau Oke, minta nambahin ayat. sebentar. Kau tadi bilang, gantian kita ngomong. Tadi Iya, kau silakan, bilang, Bang, silakan. tadi kau bilang poligaminya para nabi itu salah menurut Tuhan. Oke, sekarang kita buktikan. Di mana tertulis di Bibelmu Tuhan itu menyalahkan poligami yang dilakukan oleh nabi yang diutusnya. Nah, disinilah kamu Bang Dio Nah, menambah-nambahin ayat. Nggak boleh nambah-nambahin ayat, Abang. Kok nambahin ayat? Kok aku nanya, kok dibilang nambahin ayat, gobloknya minta ampun kau ini. Itu kau tambahin ayat kayak begitu. Nggak ada Apa yang begitu kau yang kau tambahin? tambahin. Oke, apa yang aku tambahin? Itu udah Bang bilang di mana ayat yang mengatakan itu. Jangan kau tambahin ayat kayak begitu. Ini binatang, aku diskusi sama binatang ya ternyata ya. Tuh kan. Gini loh, izin Ustaz Dio. Izin. Yang namanya hukum itu kan harusnya dari Tuhan, bukan dari prasangka kita. Ini gimana sih? Allah, ya Allah. Aku nanya di mana kan dia yang bilang poligaminya para nabi itu salah menurut Tuhan, kan begitu. Sudah selesai makanya. Udah. Siapa ya? Kan dia sendiri yang mengatakan Iya, poligami itu salah tapi menurut asumsi Tuhan. dia kemana-mana ya Ustadz. Nah, sekarang kalau poligami itu salah menurut Tuhan, di mana tertulis itu? Kan kita bertanya. Dibilangnya pula aku nambah-nambahin, dia yang nambah-nambahin. Ketika dia mengatakan poligami itu salah menurut Tuhan, berarti ada ayatnya kan? Kalau ada ayatnya tunjukkan mana. Dia tambah-tambahi. Kalau memang tidak ada, ya udah, clear. Kenapa kau nyala-nyalahin? Poligami itu tokoh-tokoh di Bibelmu banyak tuh yang poligami itu. Kenapa pula kau tidak salahkan itu? Ternyata aku diskusi sama binatang, teman-teman. Tapi benar begini. Jangan dinaik kalau si Irwansa ini nggak ada jelasnya ini. Buang aja lah, Indah. Kayak Indah. Buang aja. Nggak jelas. Jadi gini. Kemarin aku ketemu menyalahkan Tuhannya Musa. Menganggap Musa Tuhannya iblis. Ini mereka Kristen menyalahkan nabinya. Ya, jadi kalau begitu gambaran
kesucian dari Tuhan itu hancur lebur dari Tuhan itu. Ya. Nabinya dihujat, Tuhannya dikutuk. Habis itu ya, hukum Tuhannya dianggap sampah. Yang datang dari Tuhan babi haram dilanggar, hari Sabat jadi hari Minggu, hukum yang tidak tertulis itu prasangka dia sendiri. Hancur ini Bible ini. Tuh, lu jelas kan, Ustaz Dio kan? Babi haram, jelas tertulis. Hajar. Kemudian orang bersalah tidak boleh dihukum, tidak boleh dibunuh. Terjadi dibunuh. Tuhan tidak setia. Tuhan menginginkan kesetiaan. Anaknya selalu mendengar, taat kepada bapaknya, dibunuh. Ini apa nih Bible ini? Coba lihat loh. Cobalah. Lanjut ya, saya cuma ingin menambahkan gini loh. Kalau kalian yang berpikir, sebentar Victor, sebentar. Kalau kalian berpikir ini ada apa dengan diri kalian ini? Oh benar saya. Dari tadi, sebentar Victor. Saya ketemu Pak Kripto menyalahkan, menganggap Tuhan Musa yang menurunkan Taurat yang dikonfirmasi oleh Yesus, hukumnya dipakai oleh Yesus. Ada dalam Lukas 10:25. Cara dapat hidup kekal. Katamu tepat, hiduplah demikian niscaya engkau hidup kekal. Tiba-tiba Tuhan Musa ini disalahkan oleh orang Kristen. Tenang, Sabar. Nanti kau sama yang lain. Aku cuma memberikan penekanan. Lalu kau bukan mengedukasi, kau menyesatkan. Salah kali apa? Validasi dulu sama kami. Benar atau tidak gitu. Jangan dengar dulu, aku kan memberikan tahu kepada ngomong tanpa validasi kan jadi penyesatan. Tadi gini, validasi saya sama nanya kami sebagai pemilik agama. Izin. Host, saya tanya host. Tadi yang menghina Nabi Musa siapa host? Kristen ya? Idama. Kristen. Menghina mengatakan Nabi Musa keliru. Nabi loh, Nabi. Oke? Kemudian kemarin Pak Kripto depan saya terang-terangannya bilang, yang namanya Tuhannya Musa itu iblis kata dia. Itu kan kripto. Loh, Kristen bukan itu. Kristen bukan. Enggak Kristen itu. Kristen kok. Enggak Kristen itu. Hah? Enggak. Loh, dia percaya Yesus. Dia pakai Bible-mu. Setan pun percaya Yesus. Siapa bilang? Setan percaya Yesus. Yang membunuh Yesus siapa? Yang bunuh Yesus. Iya. Orang Romawi. Siapa yang membisikkannya itu? Sampai setan. Sudah berarti. Gini. Makanya Victor, dengerin aku dulu. Habis ini boleh kau tanggapi. Ini ada guru-guru saya. Sabar. Kuasai lapangan. Sabar dulu. Saya memberikan penekanan. Kalian yang Kristen berpikirlah. Ini agama benarnya dari mana? Hukum Tuhan, babi tak boleh dimakan, kalian makan. Yesus tidak pernah batalkan hukum Taurat, kalian hajar. Yesus adalah anak yang dikasih, kalian ikut mengatakan dia terkutuk. Tuhan meminta bertobat. Kalian merasa cukup dengan cara apa? Tuhan bundir. Ya. Kalian mengatakan sabar dulu. Dari mana kau tahu Tuhan bundir bunuh diri? Loh, apa bedanya kalau bukan bundir itu? Oh, isi itu makanya jangan Islam. Yesus siapa? Yesus siapa? Tuhan. Tuhan. Apa hubungan dia dengan Bapa? Dia anak tunggal Bapa. Dia bukan Tuhan kan kalau begitu? Loh, Bapak Tuhan atau bukan Tuhan, Victor? Jawab. Tuhan. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Bapak Tuhan yang kecil? Bukan. Bapak Tuhan yang kecil, Bapak Tuhan yang besar, Yesus Tuhan yang kecil. Tuhan kecil dari mana kok? Jadi kau buat Tuhan kecil, enggak ada Tuhan kecil, Tuhan besar, Tuhan ya Tuhan. Jadi siapa hubungan Yesus dengan Bapak ini? Bolak-balik anak Allah yang maha tinggi. Oh, berarti dia bukan Tuhan kan? Cuman anak kan? Cuman anak kan? Terserah kau lah. Cuman anak bukan? Kenapa kau simpulkan kitab orang? Ya memang iya kalau begitu. Kalau dia mengatakan dia anak Tuhan, Israel pun anak Tuhan. Ya.
Apa orang-orang Israel pun disebut sebentar. Yakub Hanya pun disebut bertanya sama Israel kami. disebut anak sulung. Karena kau tidak paham, jangan jadi guru di atas kekristenan. Loh, gimana sih kau ini Victor? Kalau saya mengatakan Tuhan Bundir, saya tanya, Yesus ini manusia atau Tuhan? Tunggu, sekarang ada sebuah pernyataanmu, Yesus bundir, bunuh diri. Iya, saya Gimana? tanya supaya untuk membuktikan itu. Sabar, jangan dulu. Kita Loh, masuk saya ranah mau definisi tanya, bunuh kau diri. jawab jujur Sabar, nih. aku dulu, biar kita bedah. Sebentar, coba dijawab jujur dengan pertanyaanku nih. Apa hubungan Yesus dengan Bapak? Setahu saya, sabar. Ini mute host. Sabar, makanya pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, Jangan abis ini ketawa-ketawa tanya ya. cengengesan. Dengar dulu, Silakan. Victor. Daryl, dengar dulu. Boleh. Kau katakan Yesus dengan Bapak ini hubungannya apa? Sabar, kita bundir dulu. Jangan ke Oh. Bapak Yesus dulu, bundir. Udah, idaman dulu. Kau nggak bisa diskusi kalau begitu. Saya mau membuktikan langsung nih. Saya mau membuktikan Yesus itu bundir. Yuk. Kenapa? Loh, kau kan nggak mau ngasih kesempatan aku membuktikan kan? Kita bahas bunuh diri ini. Apa dasarmu mengatakan Yesus bunuh diri? Oke, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jadi pertanyaan. Dijawab. Kau menerangkan, bukan membuat Aku pertanyaan. mau menjelaskan kenapa aku mau mengatakan Maka Yesus bundir. jelaskan, bukan membuat pertanyaan sama Oke, aku. kalau begitu Yesus bukan Tuhan ya, dia cuma manusia saja kan? Nah, jangan bilang begitu. Jelaskan kenapa kau bilang Yesus bunuh diri. Dijawab dulu. Saya mau tanya, Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ih, kok jadi bertanya? Kau menjelaskannya ke Ya, tugasmu sekarang. Dijawab dong, yang jujur dong. Aku sedang bertanya. Tadi kau bilang Yesus bunuh diri, sementara Aku di paling kitab kami kejam tidak loh, kalau cuma modal congek begitu. Paling kejam aku itu. Aku mau kau jujur. Yesus ini apanya Bapak? Kalian kan mengatakan firman Bapak ini jadi manusia. Kalian sering mengatakan, oh Tuhan itu maha kuasa bisa jadi apa saja, betul? Lah kalau dia bisa menjadi apa saja, berarti Yesus ini adalah Bapak itu sendiri. Atau firman Bapak yang jadi manusia. Atau esensinya sama dengan Bapak. Kalau dia adalah Bapak itu sendiri, esensinya Bapak itu sendiri, berarti dia kan yang bundir kan? Misteri iman kan yang keluar kan? Loh, gimana aku nggak tahu? Selamat sore, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Silakan. Sebentar. Kang Chan, Assalamualaikum Kang Chan. Lanjut dengan Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eset. Siapa Kristen yang mau lanjut? Silakan. Ya sebentar, kita dulu Dian. Gini Dian, janganlah kiranya hanya kau mendominasi. Dijawab pertanyaanku, Yesus ini Bapak Tuhan atau bukan? Esensinya kan sama-sama Tuhan nih. Sekarang saya tanya sama kau, Gantian ya. dijawab jujur dong. Akan Ya, aku mau boleh. membuktikan bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang bundir. Sepakat tidak kita? Nah, silakan, tanyalah, aku tanyalah. Oke, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan dan manusia. Hah? Jangan kau jangan ha. Kalau dia manusia berarti dia tidak maha kuasa kan? Sabar, tunggu dulu. Tinggal dijawab. Sekarang satu-satu kita, satu kau tanya, satu kau tanya. Tinggal dijawab. Dua pertanyaan ya, habis itu aku dua pertanyaan ya. Oke. Nggak bisa. Jawab dulu, selesaikan dulu. Kau Pengecut, menuduh aku pengecut. memfitnah. Aku mau buktikan bahwa aku ngomong nggak asal Dia fitnah. lihat apologet Islam Indonesia nih, pengecut, cuma nanya aja mau kerjanya. Nih, takut ditanya dia. Takut dia untuk melakukan. Nah, dibisukan kan kau kan? Kau tuh muter-muter kemana-mana. Aku paling nggak suka kalau orang diskusi itu tidak fokus. Ya, loh, boleh ngacak-ngacak, bisa nggak baca Quran? Silakan naik aja. Siapa itu bang? Siapa nih bang? Nggak jelas. Naik aja bang, nggak jelas. Aku Nggak bisa, ini nggak bisa diskusi nih. Aku mau tengok dong kau acak-acak Al-Quran, coba naik. Kalau saya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang bundir menurut persepsi Kristen, saya pertanggungjawabkan. Kenapa? Lihat narasi Kristen. Karena Tuhan itu maha kuasa, dia bisa jadi apa saja. Betul atau tidak? Izin Bunda Hos. Betul tidak orang Kristen mengatakan Tuhan itu maha kuasa sehingga dia bisa jadi apa saja. Di antaranya dia bisa jadi manusia. Betul kan? Walaupun relasinya ngaco balau itu semua.
Kalau Filipi 2 itu bukan Yesus, itu Paulus yang begitu tuh. Nah, kalau dia adalah penjelmaan Tuhan yang jadi manusia, maka otomatis dia yang bundir. Loh, dia yang punya kehidupan kok. Clear kan saya ngomong itu kan? Bukan tanpa data. Itu Kristen sendiri yang ngomong. Masuk akal nggak itu? Itu penjelasan yang rasional gitu loh. Kenapa turun Bang Chan ya? Dinaikin lagi Bang Chan itu. Kang Chan itu. Udah nggak usah kemana-mana, nanti dia naik kok. Kami nggak ada nurunin. Nah sekarang Anda lanjutkan dengan Ustadz Dio Pratama. Saya kalau yang model cuman congor-congor begitu, kau nggak paham Bible kami. Jangan-jangan Bible-nya nggak pernah baca tuh si Darel itu. Lebih paham aku Bible daripada dia. Lanjut Ustadz Dio, Afwan. Ya, jadi begini, orang yang tidak bercacat itu satu ayat mengatakan gini, ya ini orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi suami yang beristrikan satu, itu hidupnya tertib dan hidup tidak senonoh. Oke, kalau dia poligami tertib nggak? Nah, berarti kebalikan dari ayat ini, Bang. Yakni orang-orang yang tak bercacat, siapa itu? Yang mempunyai hanya satu istri. Oke, Berarti kalau lebih dari satu udah cacat. Abang jawab dong pertanyaan saya. Jangan diputar-putar argumennya. Kalau kau mengatakan itu sempurna nggak bercacat, berarti kalau ada yang poligami cacat, betul? Iya, tidak tertib Oke, hidupnya, Bang. berarti Abraham cacat. Jelas, sangat cacat, memalukan. Kurang ngajar memang kau. Memang kurang ngajar kau memang. Diberkati loh dia. Bang. Diberkati loh dia anak Abraham keturunannya. itu Kurang ajar memang. di Bibelmu. Kau bilang dia cacat, memang Bang memang Dio lugu ini kau. gampang sekali mengulang-ulangi ajarin orang. Katanya Ustaz, lisannya saja nggak bisa dijaga. Gimana Memang bisa kau Bang kurang Dio? ngajar, memang kau durhaka Kan? kau. Itu Masa ayat Abraham Bang, dibilang saya bacakan, cacat? Izin Bang. Ustadz Dio, sakit Iya. aku dengarnya Ustadz Dio. Di bawah aja kok Ida mah. Afwan. Abraham Tadi dibilang udah turun hujat sama kok. Bang Dio. Nggak ada ilmu kok sok-sokan kau. Masa Abraham dibilang cacat, kan goblok. Lu kalau diskusi pakai data, naik formal orang ngomong seenak jidatmu, nggak ada data. Masa Abraham dibilang cacat? Kalau Abraham itu cacat, nggak ada Tuhanmu itu, Yesus itu nggak ada. Halo. Gimana ya kalian ini bisa kalian diskusi? Kalian nggak bisa diskusi by data. Gini loh apa Dio, nggak usah terlalu kaku berdiskusi itu, relax santai aja. Kita ini kan udah paham sama. Nggak bisa Victor, kita ini berdiskusi. Tapi jangan sebentar. framing juga. Kamu kebanyakan framing loh. Ya, kita diskusi. Kami muslim dituduh framing. Kalian yang framing. Nah, Ya, gini, sebentar Victor, kita diskusi ini diskusi lintas agama. Kalau diskusi lintas agama, dengar dulu. Kalau diskusi lintas agama, berarti aku sebagai muslim mewakili agamaku Islam, kamu sebagai Kristen mewakili agamamu Kristen. Ketika kita berbicara tentang agama, itu wajib ada dalilnya. Kalau enggak nanti omon-omon. sekarang gini loh Dio. Ngomong sembarangan aja kau. Bentar dulu, dengar. Ngapain Apakah diskusi setiap sama orang? sebentar Orang dulu, omon-omon sembarangan gak ada data. kau sabar dulu. Aku nih, kita ini ngomong mau setengah jam 1 jam nanti ini ke depan. Apakah setiap ngomong dalil? Jadi kita tunggu dulu, itu nggak begitu juga. Bisa kita pakai dalil, tapi sebentar dulu. Sebagai tema, contohnya kan, aku nih contohnya, di mana Yesus. Kenapa kau bilang Yesus Tuhan Darel? Contohnya kan, aku mengatakan dalilnya adalah Lukas 2 ayat 11. Yang kedua, Wahyu 1 ayat 8. Yohanes 13 ayat 13. Contoh lah dulu ya. Itu kan dalil, tapi kan hanya sebatas itu dulu. Lalu penjelasan. Maksud kalau tiap hari dalil, capek juga lidahku. Jangan begitu, jangan kaku. Lalu Udah kalau kau capek turun di bawah aja kau dari lah. Turun di bawah aja kalau Dari Kecil, bawah kecil. aja. Ada ilmu kau udah. Afwan Ustadz, kita capek ngelain orang begitu. Saya izin sedikit Ustadz Dio. Saya kemarin
si Carlos, Alo, siapa namanya Billy, saya turunkan dari Komal. Kenapa? Saya sedang membahas Galatia 3 nomor 13. Dia nggak mau baca data Bible-nya. Dia sanggah saya. Oh, apa yang mau didiskusikan kalau kamu nyanggah Bibelmu sendiri di depan kami? Loh, masalahnya apa? Bibelnya di depan saya dia edit sendiri. Buat apa kalau begitu diskusi? Contoh ini tadi kan, menghujat Abraham. Padahal Abraham itu keturunannya diberkati. Kejadian 20 nomor 17. Loh, apa mungkin sesuatu yang dikutuk Tuhan, dibenci Tuhan, anaknya diberkati? Kan lucu kalian ini. Lanjut Ustaz Dio. Afwan. Ya itulah perbedaan antara umat Islam dengan orang-orang Kristen. Kalau umat Islam itu adalah umat yang patuh, tunduk dan taat kepada Tuhan. Makanya mereka kalau bicara tentang agama, tentang Tuhan, tentang Nabi, itu harus ada datanya, harus ada dalilnya. Beda sama Kristen. Kalau Kristen mana takut sama Tuhan, nggak takut mereka sama Tuhan itu. Makanya mereka ngomong sembarang, Abraham cacat lah, semua nabi-nabi salah lah. Itu bedanya kita umat Islam dengan umat Kristen. Kalau umat Islam itu tunduk dan patuh, makanya nggak berani sembarangan ngomong tuh, nggak berani. Beda sama Kristen. Kalau Kristen berani mereka sama Tuhan. Tuhan dikatakan terkutuk lah, Tuhannya itu begini dan begitulah, banyak kali cengkoneknya. Nggak berani. Kristen itu kalau ngomong seenak jidatnya. Nggak bisa mereka berdiskusi by data tuh, nggak bisa. Nanti framing, giliran dibantah framingannya, dibilangnya kita jahat. Lucu. Kalau kitab suci yang merupakan patokan dan pegangan teman-teman Kristen ini itu sudah berantakan, ya pasti mereka pun ikut berantakan juga. Makanya kalian lihat ketika mereka menyebutkan para nabi itu ngomong seenak-enaknya, jadi mereka ngomong tuh macam sebut nama kawannya dia. Kalau kita sebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yakub alaihi salam, kita ada respect, hormat kepada para nabi itu. Walaupun kita gak sezaman dengan mereka, minimal kita menghormati mereka. Sebut nabi aja kayak sebut kawannya, kayak sebut anaknya. Minta data, nggak ada data. Suka-sukanya ngomong sembarangan. Gimana nggak hancur agama Kristen? Kalian naik aja di sini. Kalau kalian bisa berdiskusi dengan baik, kalian mampu untuk berdiskusi, naik. Gak usah cuma typing bacot di bawah. Lucu. Cuma bisa typing doang kan. Aduh, mental typing. Nanti kalau udah naik nggak bisa menjawab, marah-marah. Agama kasihnya framing. Ya, Carol. Selamat siang, Carol. Selamat siang, Pak Surya. Carol, kita punya tema Yesus bundir. Gimana menurutmu? Yesus bundir? Ya. Bukan. Yesua dibunuh orang-orang. Silakan Bang Dian, Bang Dio. Nggak tega gue sama sekali. Nanti bahasnya daging, sayur. Bahas MBG aja Bang, MBG Bang. Carol ini Ustadz Dio nggak ada perkembangan dari dulu, itu aja. Iya kan, kalau nanti ujung-ujungnya larinya ke kambing ya kan, daging aja itu ujung-ujungnya. Carol, Ya kan? kenapa kamu ini nggak tobat Carol? Boleh.
Oh iya boleh kalau bahas gitu ya, boleh lanjut. Kan? Gitu kan? Nah, itu lagi gas plastik situ lagi sayuran, tumbuh-tumbuhan. Dia nggak makan daging masalahnya Kak. Karena Iya. Makanya lemet dia. konsekuensi belajar, konsekuensi beriman, konsekuensi mengetahui macam-macam itu ya, terkait agama dan lain-lain, aturan, ajaran, kepedulian, keberpihakan dan lain-lain. Walaupun bukan ujung ke hewan, tetapi salah satu wujudnya yaitu salah satunya. Tuh kan, bener kan? Jadi bagaimana kita menunjukkan keberpihakan kita kepada bener kan Kak Cendil kan, bener kan bilang kan? Iya, iya. Kemana-mana keliling dunia, keliling dunia kita diskusi sama si Carol ini, ujung-ujungnya daging, yang jangan sudah makan daging. peduli menunjukkan petunjuk, memberikan petunjuk, Kamu memberikan aku jalan-jalan ceramahnya nggak lurus. usah ustadio ketinggian, aku aja lah. Ini loh, Karel, Allah, Allah itu menciptakan makhluknya itu semua bermanfaat loh. Karena terkadang kita ini mempunyai keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan. Allah menciptakan pasti itu ada gunanya apapun itu. Sekecil apapun itu pasti ada manfaatnya yang tersembunyi. Ah, bukan ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kan punya manfaat. Semuanya punya manfaat, termasuk kecoa punya manfaat. Walaupun tidak dimakan kan dia tetap ada. Tuh kan, bener kan Kak Cendil? pasti kecoa, daging, pokoknya daging-daging aja dia. Ayam, guguk, bebong, mereka itu terhampar di hadapan manusia, terhampar di dalam alam lingkungan ciptaannya, karena mereka punya nilai intrinsiknya dan nilai maksud tujuan kegunaan mereka bukan hanya dikonsumsi doang. Iya, terus kamu manfaatnya apa buatmu? Manfaat tanpa harus dikonsumsi. Dinaikin lagi saya. Buatmu, aku tanya buatmu itu kenapa udah tahu dikonsumsi boleh, ini boleh bermanfaat dengan apapun yang ciptaan Tuhan itu kan bermanfaat. Kenapa sayurannya kamu ambil? Karena sesuai dengan data yang ada dalam Bible. Bagaimana Idam? Nggak ada Setuju tidak? juga, nggak ada. Setuju tidak? Sesama Enggak. Idama setuju tidak pernyataan saya? Orang dia makanin babi gimana? Ada dalam Bible. Dalam Bible Idama nggak setuju ada. lah, dia nggak boleh ketinggalan sama Markus babi, 16. kepala babi, paha babi. Nggak boleh ketinggalan ya. Ayat 15 sampai 16. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Coba kamu simak Idama aja. Karol ini. Aku izin Markus 16 eksegesis sendiri pula ayat apa? Insersi daripada orang lain menggunakannya untuk siap. salah saya. Siap, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Oh, ini ada Kang Jan ini, besarkan Kang Jan ini. Mas Solam, silakan. Izin sebentar buat rekan-rekan yang di bawah 100 juta 9 kurangin nolnya. Bantu dong komalnya Kak Indah biar kuat. Ini belum nyampe 5.000 nya, ayo. Bantu tap-tap layarnya, ayo. Saya minta kontribusi rekan-rekan. Kalau perlu pakai palu, pakai palu. Ayo tap-tap layar, kejar ke 5.000 dulu biar kuat komalnya. Ayo, terus. Ini Ayo, guru kita Karolina. ada hadir Kang Chan. Carolina. Saya panggil Silakan. Carolina aja lah. Jangan. Kang. Ini ada Idama tadi Kang Chan. Soal poligami Kang Chan. Coba silakan Kang Chan. Iya gimana? Halo Kang Chan, kumaha damang ke Kang? Iya Pak Idama. Gimana Pak? Poligami Sehat, Pak? lagi, poligami. Ini atau selami lagi. tuh. Ente ngobrol-ngobrol deh Kang. Izin Iya, sebentar. Kang. Saya jeda dulu 1 menit saja. Buat rekan-rekan terus tap-tap layarnya. Tolong dibantu akun host, akun saya 07 Kang Chan. Kalau Idama mau diblokir juga nggak apa-apa lah. Mau follow juga nggak apa-apa. Ya, terus. Bantu tap-tap layarnya, kejarkan 5.000 Kak. 5.000. Kalau bisa 10.000, ayo. Terus. Lanjut Kang Chan, besarkan Kang Chan, host. Bunda,
Silakan. Iya, iya, silakan, silakan. Kita dialog. Apa Pak Idam? Iya gini Kang Cang, kita kan tahu kan apalagi Silakan, kita mah di Jawa Barat, silakan. kita Nanti di keburu Jawa Barat ngambek ini lagi, kan, Kang Chan. kita di Jawa Barat ini kan pernikahan itu kan penting, sampai kadang kala pestanya bagus, kasih dangdutan segala macam kan gitu Kang. Namun teh kan ayah punya bini 2, 3, 4 kan sakit gitu-gitu. Nah, Ya, betul, namun betul, teh betul. ayah mulai itu cerai-cerai kan, kawin cerai gitu. Ayah Ya, opat budakna, anak-anaknya opat ke Bahasa Indonesia dulu dong, jangan tidak mengerti. Ya, bahasa yang Indonesia aja, dibawa Pak. lain. Iya, iya, bahasa Indonesia Pak. Bang Karlon. Ini mah sesuatu yang agak enak didengar. Jadi kami aja ngobrol sama bahasa tadi itu. Jadi begitu Kang. Jadi pertanyaan saya tadi Kang begini Kang, sama Tete Indah sama Tete Wulan apa